Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Firmansyah dari Politeknik Baja Tegal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen satu unit engine Kijang Toyota. Ini adalah satu unit engine pada mobil Kijang. Nah, di sini juga ada banyak bagian dari head atau kepala silinder dan blok silinder atau badan silinder. Ini adalah tutup silinder head yang berfungsi untuk menutup komponen-komponen mekanisme katup yang berada di dalam silinder head. Di bagian bawah selanjutnya adalah head cylinder. Di dalam head cylinder cukup banyak komponennya, antara lain busi nomor 1, 2, 3, dan 4. Di bagian sebelahnya ada tempat termostat. Di bagian bawah ada katup untuk langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Di dalam mobil Kijang ada 4 buah silinder. Dalam satu silinder terdapat 2 buah katup, yaitu satu katup masuk dan satu katup keluar. Di sebelahnya ada busi untuk langkah nanti di bagian usahanya. Sedangkan di bagian atas ada mekanisme pada katupnya. Di bagian atas nanti ada sebuah komponen bernama rocker arm. Fungsi utama dari rocker arm adalah untuk menumbuk pada si katupnya sendiri. Jadi sistemnya nanti si lengan lower arm akan mendorong katupnya sehingga katup tersebut saat didorong dari atas, yang di bawah akan terdorong ke bawah sehingga katup tersebut akan terbuka. Nah, di bagian selanjutnya adalah torak. Ini salah satu komponen paling penting. Fungsi torak adalah untuk melaksanakan 4 langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Untuk cara kerjanya tergantung dari langkah-langkah tersebut. Saya ambil contohnya. Ini ibaratkan pada langkah hisap, maka si torak itu akan bergerak ke bawah. Nah, gerakan ke bawah ini akan menghisap bensin. Jadi fungsi torak adalah untuk tempat proses pembakaran di bagian atasnya. Sedangkan ini adalah poros engkol. Poros engkol fungsinya untuk mengikat si toraknya tersebut. Dan poros knob. Nah, poros knob fungsinya adalah untuk nanti proses penumbukan. Pada seri ini adalah untuk mobil Toyota di Kijang. Ada beberapa buah, kalian perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di bagian ujung ini, yang bagian atas nanti akan menumbuk dari lower armnya. Jadi sistem kerjanya adalah si batang penumbuk ini poros nanti akan berputar. Nah, putaran ini bagian atasnya akan memukul si lower arm. Dari lower armnya nanti akan dipukul lagi ke bagian katupnya sehingga katup itu bisa keluar atau masuk dari sesuai fungsi dari komponen-komponen tersebut. Di bagian selanjutnya ini adalah water pump. Fungsi dari water pump itu untuk mensirkulasikan cairan-cairan pendingin pada sebuah mesin. Kita tahu di proses 4 langkah itu tercipta proses yang menghasilkan panas yang berlebih atau bisa kita sebut dengan overheat. Nah, apabila mesin terjadi overheat, maka yang terjadi akan merusak komponen-komponen yang lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka di dalam sebuah unit kendaraan ditaruh pada sistem pendingin. Ini adalah salah satu komponen pada sistem pendinginnya. Nggak cuman ini, masih ada komponen-komponen lainnya seperti radiator dan yang bagian lainnya. Kita lanjut ke komponen selanjutnya. Ini adalah saluran hisap dan buang. Bagi kalian yang bingung, langsung saja kita bagikan contoh, kita ilustrasikan posisi berdiri seperti ini. Di dalam mobil Kijang ada 8 buah katup. Katup masuk 4, katup buang 4. Untuk bagian yang salurannya ke bawah, maka nanti akan disalurkan ke knalpot. Artinya saluran tersebut adalah saluran buang. Sedangkan di bagian yang atas akan dihubungkan kepada bagian sistem untuk karburatornya, sehingga di bagian atas adalah saluran masuk. Di komponen selanjutnya adalah blok silinder. Nah, fungsi utama dari blok silinder adalah sebagai media untuk proses 4 langkah. Kita ambil contoh saya masukkan ini. Nah, pertanyaannya, kenapa saya masukkan? Karena si blok silinder ini nanti di dalamnya akan ada torak. Torak ini akan bekerja maju mundur, naik turun sesuai dari langkah-langkah yang telah disesuaikan setelan pabriknya. Untuk adik-adik SMA, SMK, MA sederajat yang akan lulus,
Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Masih terkendala biaya untuk melanjutkan kuliah? Jangan menyerah, kakak punya solusinya kok, yaitu gabung bersama kami di Politeknik Pece Tegal. Di sini ada beasiswa KIPK yang akan membantu kalian full 3 tahun selama kuliah gratis. Selain itu, kalian mendapatkan uang saku senilai Rp700.000 per bulan. Kakak tunggu kamu di kampus kakak. Kakak tunggu kisah kesuksesan kamu. Akan melanjutkan dari penjelasan tadi. Jadi kalian sudah saya perlihatkan untuk bagian-bagian mesin pada engine Toyota. Nah, ini adalah satu unit mesin Toyota yang telah dirakit secara utuh. Dalam sebuah kelistrikan satu unit mobil Toyota ada beberapa sistem antara lain starter, dan sebelah sini adalah flywheel. Nanti si starter akan memutar flywheel. Lalu ada silinder head yang udah dirangkai, blok silinder, tutup silinder, dan ini karburator. Nah, karburator ini nanti akan mengatur pada jalannya si engine tersebut. Simpelnya ini adalah ini nanti akan terhubung pada pedal gas di mobilnya. Apabila pedal gas ditekan, maka secara otomatis ini juga akan tertekan. Lalu di bagian sebelahnya ada distributor. Nah, distributor ini fungsinya nanti untuk membagi sistem kelistrikan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa satu unit mesin Toyota memiliki 4 buah silinder. Di dalam silinder ini nanti akan terjadi proses pembakaran secara bergantian. Untuk membagi tersebut, maka diperlukan sebuah komponen bernama distributor. Di dalam distributor ada komponen lagi yang namanya rotor. Nah, si rotor ini nanti akan bergerak berputar sesuai dari setelan pabriknya untuk membagi kelistrikan. Nanti sistemnya adalah pertama dari koil yang telah diubah tegangannya menjadi tinggi akan disalurkan kepada tutup distributor. Di tutup distributor akan didistribusikan atau dibagi menggunakan gerakan rotor yang berputar sesuai dari pengaturan pabriknya. Lalu di bagian inti lagi adalah platina. Untuk platina ini fungsinya adalah untuk nanti menghasilkan percikan pada sistem kelistrikan. Simpelnya gimana? Pada saat engine menyala, maka komponen platina ini akan secara otomatis membuka dan menutup. Nah, pembukaan penutupan itu nanti akan menghasilkan sebuah percikan. Untuk sistem pada tune up, biasanya apabila mesin tidak menyala, maka yang pertama harus dicek setelah untuk sistem kelistrikan adalah gerakan platina. Apabila platina tidak memercikan listrik, maka secara otomatis platina harus disetel. Setelannya berapa? Itu sesuai dari standar produk. Langsung kita pasang untuk dipraktekkan. Dan ingat, di tutup distributor ini terdapat angka. Contoh ini angka 1 dan angka lainnya. Untuk pemasangan kabel busi ini sangat sensitif. Apabila salah pemasangan, maka resiko utama adalah mesin akan terjadi ledakan di dalam blok silindernya. Kenapa terjadi ledakan? Karena siklus pembakaran tidak sesuai dari spesifikasi. Simpelnya, yang seharusnya langkah contoh hisap karena salah pada pemasangan busi, maka terjadi langkah usaha atau bisa jadi langkah buang. Nah, setelah satu unit mesin dirangkai, maka komponen utama adalah aki. Kali ini saya menggunakan tipe aki kering merek GS. Dan hal yang terpenting sebelum kita menyalakan adalah kita pengecekan pada akinya. Apabila aki kurang di voltasenya, maka kemungkinan yang sering terjadi sistem starter tidak berjalan secara baik. Langsung kita praktekkan cara penyalaannya. Pertama, pastikan dulu ini berada di posisi yang lurus agar tidak terjadi mesin yang tiba-tiba bergeser saat dinyalakan. Ini mesin biasanya terjadi sebuah getaran. Langkah selanjutnya kita nyalakan sistem kelistrikannya. Lalu kita nyalakan starter menggunakan pencet tombol 1.
Sekian pengenalan komponen dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga yang telah saya sampaikan bisa dipahami oleh Anda dan bermanfaat ilmunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.